akan datang di esok hari. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan. Namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, radio siar anak muda Palembang. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Terekam pedih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun. Silam putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada janjinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, oh yang sirna, kan kembali lagi. Semua yang sirna, kan kita kembali. Under the same sky, we stand tall. No colors, no borders, no pain at all. Listen to the voice, the heart that speaks, the longing for love and peace that we seek. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep.
divide. We are all brothers, no need for war. United in love, we'll shine forevermore. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead, together we'll lead. When we understand and raise the divide, harmony will blossom on every side. Let's light up the darkness with the flame of care. With love and kindness, we'll mend what's unfair. Let's hold hands, unite our souls in the embrace of love. We're never alone, never alone. Peace for the world, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead, together we'll lead. With love and brotherhood, together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. We understand and erase the divide. Harmony will blossom on every side. Let's love the road, a hope we'll keep in love and brotherhood. Together we'll lead, together we'll lead. With love and brotherhood, together we'll lead. Peace for the world, a promise we swear. In love we live, in peace we care. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung DSM Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang Six Fams dimanapun kamu berada di hari ini. Edisi kali ini tepatnya di hari apa ini? Hari Jumat ya, di 12 September 2025. Ada Ayu Guswana yang selalu menemani ataupun membersamai kamu semuanya. Seperti biasa kalau udah ketemu Senin, Rabu, Jumat ada apa? Bener banget, ada talkshow ruang kita, ruangnya para juara. Jadi di sini tuh wadahnya siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik untuk tampil unjuk gigi. Wis unjuk gigi gak tuh? Tapi untuk tampil setelah mereka itu berhasil membawa pulang mau itu piala, mau itu sertifikat ya, mau itu selempang, wah apapun itu. Dan untuk kali ini tamunya kita dua-duanya pada pakai selempang dong. Bukan lagi ya. Mungkin sudah pada melihat seperti apa selebaran-selebaran flyer yang sudah bertebaran kemana-mana itu. Kita sudah bersama dengan Duta Anti Bullying Provinsi Sumsel. Kemudian juga ada Best Advocacy Putri Pendidikan Sumatera Selatan juga ya. Langsung saja kita sapa yuk. Assalamualaikum, hai semua. Akhirnya itu ya, itu kameranya. Lambaikan tangan kalau nggak mampu ya. Oh enggak ya. Oke, gimana kabar keduanya? Alhamdulillah baik. Ada siapa aja sih kalau yang satu sih nggak asing ya wajahnya ya? Pokoknya semuanya dia makan deh pokoknya. Wajar banget kalau dia jadi ketua OSISnya SMA. Ada ketua OSIS kita dan dia ini juga sebagai Duta Anti Bullying Provinsi Sumsel ya. Ada Kemas Muhammad Ibni Aiman. Sehat Ibni? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Aman semuanya. Insyaallah. Lahir batin aman Bu ya. Sudah mulai nih proker-prokernya sudah mulai berjalan kayaknya ya. Iya, sudah mulai. Oke. Lagi proses kan. Lagi proses ya sudah ya. Dan kalau nggak salah sih dengar-dengar bakal ada acara di hari ini mulai ya, proker pertamanya mereka nih ya. Semoga sukses ya, lancar jaya ya. Ketua
OSIS kita. Ya, jadi nggak heran kalau ngeliat Ibni lagi mungkin ngomongnya gitu ya. Jangan gitu dong. Gimana dong dia berprestasi? Iya. Dia bujangnya SMA 6 ya kan. Dia ketua OSISnya kita dan sekarang yang terbaru adalah duta anti bullying Provinsi Sumatera Selatan. Ini seprovinsi loh, keren. Nanti kita bakal cari-cari tahu lagi apa aja sih yang membuat dia akhirnya terpilih begitu kan. Kemudian di sampingnya ada si kecil mungil. Baru banget kita lihat kan, ini masih anak kelas 10 ya. Anak kelas 10 5, namanya adalah Mutia Zalika. Betul, dan merupakan Best Advocacy Putri Pendidikan Sumatera Selatan. Assalamualaikum Mutia. Waalaikumsalam. Gugup kayaknya Mutia ya. Santai, tarik nafas yang dalam, hembuskan. Dan ya, ada Mutia dan juga Ibni. Kita bakal tanya-tanya sama mereka nih. Buat kamu yang penasaran, silakan langsung saja ya tanya-tanya ke mereka melalui SG kita yang sudah kita siapkan untuk kamu bertanya ya. Atau melalui flyer yang sudah disebar juga boleh. Atau langsung dari live chat YouTube channelnya Semanam TV. Kita lagi live nih ya. Halo untuk yang nonton mereka, boleh hai dong. Hai. Langsung aja live chat ya, tanya-tanya ke mereka kira-kira apa saja yang pengen kamu tanyain. Monggo, dipersilahkan ya. Mungkin pertama kali dan yang selalu saya tanyakan adalah perasaan kalian ketika kalian terpilih sebagai duta anti bullying dan juga best advocacy untuk Putri Pendidikan Sumsel itu seperti apa? Expect nggak sih kalian bakal terpilih begitu? Siapa dulu? Oh ya, Kakak dulu. Jadi Oke, kalau Kak, silakan, dari Kak. perasaannya Ibu ya, yang pasti yang pertama tuh bahagia Bahagia dan banget. senang. Tapi di sisi lain, ini kan sebenarnya rezeki dan musibah sebenarnya Bu. Rezeki dan musibah itu gimana? Karena gini Kita Bu, penasaran jadi. tapi ya walaupun ada kata musibah dalam tanda kutip itu ya ini kan sebuah tanggung jawab yang Betul. kita emban, yang dimana tuh nggak bisa sembarangan gitu. Terus juga banyak banget kan, kalau ini pribadi kan banyak jadwal-jadwal yang harus diatur. Jadi skala prioritas itu sangat penting kalau misalkan dalam urusan perperizinan kayak gini ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah lancar dan insya Allah apapun yang diberikan itu kan adalah yang terbaik. Yang terbaik ya. Tapi musibah tadi apa sih? Ibu penasaran sumpah. Musibah apa? Ada musibah apa di balik kamu terpilih sebagai duta anti bullying? Ayo. Sebenarnya itu Maksud kata musibahnya itu di mana gitu loh maksud maksudnya? katanya itu kayak nambah nambah tanggung jawab gitu. Itu maksudnya ya. Ya. Nah, mohon maaf bukan maksudnya ada musibah apapun ya. Jadi kayak aduh tanggung jawab lagi nih, tapi ya memang harus diemban itu kan karena memang kamu dipercaya untuk itu gitu. Kamu pakai ikutan sih. Masalahnya gini, ketika Ibni ikutan, aduh udah menang deh gitu kan ya. Jadi yang harus dikhawatirkan adalah bukan kalahnya tapi bakal menang lagi gitu. Dan itu bakal menambah beban lagi sama Ibni, beban lagi, tapi nggak apa-apa. Itu karena Allah yakin kalau kamu tuh emang adalah orang terpilih gitu kan untuk mengemban itu. Jadi awalnya ya sebagai seneng sih seneng, tapi rasanya agak jadi beban lagi gitu kan, nambah beban baru Tapi ya. kaget juga sebenarnya Bu. Iya. Awalnya tuh kalau pas pertama kali ini dipilih kan Bu, wah katanya ini yang pemilihan lagi, udah megang ini megang itu. Semoga aja yang kali ini ya kita jalanin, tapi nggak berharap menang. Iya. Justru ini berharap tidak menang Bu. Oh jujur ya. Jujur dia berharap justru malah nggak menang. Terus tapi Setelah melewati proses yang lumayan singkat ini, ya gitu lah Bu. Rezeki tadi. rezeki nggak bisa ditolak ya Bni, udah kamu yang terpilih gitu ya. Dan kalau nggak salah dari berapa orang duta yang terpilih itu? Duta anti bullyingnya? Kalau SMA-nya itu ada dari luar juga Bu. Dari Tapi luar ini untuk totalnya lupa. Nggak tahu. Yang ibu lihat kalau di foto tuh kayak 3 atau 4 orang yang maju ya ke depannya. Oh yang terpilihnya? Iya, yang terpilih sebagai duta. Cuma 3. 3 ya, 3 orangnya termasuk ini 1. Iya. Dan kalau nggak salah 2 lagi cewek kan? Iya 2 lagi cewek. Nah itu makanya, berarti kan yang cowok kamu yang terbaik dong kalau gitu ya. Ya sudahlah, diterima saja ya Ibni ya. Untuk mengemban tugas yang baru ya, asal jangan lupakan SMA 6 sebagai ketua OSIS. Tetap itu yang paling utama ya. Oke deh, jadi kalau dibilang expect sih nggak expect ya sebenarnya. Nggak, karena memang dari hatinya Ibni, udah deh pokoknya jalani aja, nggak berharap menang, nggak sama sekali gitu ya. Oke, kalau Muti gimana Muti? Kalau dari Mutia sendiri, alhamdulillah perasaannya tuh setelah grand final itu orangnya seneng, terus lega juga karena itu tuh lumayan lama Ibu waktunya. Oh iya? Iya, prakarantinanya itu 1 bulan lebih. Prakarantinanya aja 1 bulan lebih, oke. Makanya jadi capeknya itu mungkin terbayarkan pas selesai grand final. Ya. Apalagi terpilih sebagai best advokasi gitu Tapi ya. itu juga agak sedih sih karena nggak masuk top 6. Iya benar. Iya. Nah, meskipun best advocacy tapi tetap aja nggak masuk dalam top 6 ya. Iya, jadi- Harapannya top 6.
Jadi kayak ya udahlah, nggak apa lah. Karena kan mungkin first pageant Mutia juga kan. Oh, itu first pageant. Pertama kali. Jadi kayak Mutia ya udahlah, mungkin baru pertama kali juga, kata mama juga nggak apa-apa. Gitu. Guys, first pageant aja udah dapat best advocacy itu udah keren loh. Kamu tuh udah keren sayang Muti. Selanjutnya nanti kan untuk pageant selanjutnya kamu bakalan jadi bukan top 6 aja, tapi bukan top 6 tapi utama. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan sih bisa terbayarkan rasa lelah yang kamu bilang tadi. Lelah, capek karena prakarantina aja sampai 1 bulan lebih gitu kan ya. Terus expect nggak kamu bakal tetap dapat best advocacy? Expect sih, Karena memang menurut kamu yang terbaik ya untuk advokasinya ya. Sebenarnya best advocacy itu apa sih? Kita penasaran pengen tahu. Jadi best advokasi itu di setiap pageant tuh pasti ada Ibu. Jadi kita tuh Advokasi itu seperti apa? Visi misi kah atau apa? ya visi misi juga. Jadi gimana kan Mutia itu kan sebagai putri pendidikan. Jadi advokasi Mutia itu mengenai pendidikan. Jadi Mutia itu ikut menyuarakan anak-anak yang pendidikannya itu masih terbatas gitu Ibu. Yang apa ya, bisa dibilang minim pendidikan juga gitu. Jadi Mutia selama menjalankan advokasi selebih 1 bulan itu 1 bulan lebih Lebih itu? Kami tuh banyak sosialisasi juga ke sekolah-sekolah Yang menurut kamu tadi ya, Iya. menurut kamu kayak masih butuh bantuan ya. terus juga ngajak anak marginal itu untuk mewarnai gitu di BKB kan banyak Ibu. Makanya kamu terpilih sebagai best advokasi. Sayang ya, padahal dia best advokasi kok bisa nggak masuk 6 besar sih? Aduh, ya sudah lah ya. Mana tahu ini kan baru pertama. Nanti untuk nextnya, iya bakal dapat top 6, top 4 kita kan nggak tahu ya. Bahkan mungkin utama. Oke, kalau perasaan sudah ditanya, expect rata-rata sih pada bilang nggak expect Bu, tapi ternyata juara 1. Dari kemarin-kemarin yang ibu tanya selalu kayak gitu tuh pasti jawabannya. Nggak expect Bu, kirain ya udah dia ikut lomba aja, ternyata juara 1 gitu kan. Oke, kalau tadi si Mutia udah jelaskan bahwa best advocacy itu seperti apa, kalau duta anti bullying ini sebenarnya ngapain aja sih? Kalau duta anti bullying ya, Ben, kita ambil dari namanya aja kan, anti bullying. Anti bullying ya. Kita sebagai duta itu kita yang menyuarakan, kita yang mengajak dan kita yang merealisasikan hal tersebut. Jadi di mana tanggung jawab ini sebagai agen yang menginformasikan dan menyuarakan bahwa bullying ini suatu hal yang simpel, tapi banyak sekali orang yang masih menyepelekan. Betul. Ya mungkin bullying ini banyak faktor ya Bu ya. Banyak faktor yang dimana salah satu dari satu pihak lainnya itu mendominasi. Yang dimana ya kalau kedua belah pihak sedang bertemu dan salah satunya mendominasi kan satunya jadi Korban pasti ya. merasa terkecilkan Iya. Bu. Nah itulah fungsinya IPMI sendiri sebagai duta anti bullying adalah menyuarakan Bu bahwa hal itu tuh penting. Hal itu penting dalam hal pendidikan, latar belakang dan lain sebagainya. Karena bullying yang kita anggap simpel, bullying yang kita anggap kecil, itu juga berdampak bagi mereka, berdampak pada psikis, berdampak pada perasaan mereka gitu kan. Ketika mereka menjadi korban itu kan mereka tidak bisa menyuarakan gitu. Mereka tidak berani untuk tidak berani untuk percaya diri. Jadi percaya dirinya tuh kurang pasti ya. karena bullying tadi. Oke. Jadi tadi adalah kalian yang menyuarakan, kalian yang merealisasikan begitu ya. Yang mendengarkan keluh kesahnya mereka juga seperti itu ya. Itu tugasnya duta anti bullying tadi begitu ya. Dan yang pastinya mereka juga bukan orang-orang yang ngebully ya. Jangan mentang-mentang ngomongnya kalau duta bullying mungkin. Berarti dia yang ngebully, ini duta anti bullyingnya agar tidak terjadi. Dan fenomena yang kita lihat juga di masyarakat sekarang, bully itu udah parah banget sih, bisa dibilang parah banget. Ada aja apalagi ketika ya kayak kemarin kalian kayak masa-masa orientasi itu banyak banget sih, mau itu dia tingkatnya mahasiswa ya kan, sekolah menengah atas atau SMP sekalipun, bahkan SD ada loh ya yang sampai melakukan bully itu. Kok kayak udah kayak menjadi habit. Nah, habitnya itu habit yang buruk begitu kan, bukan habit yang baik begitu loh. Dan itu kayak kebiasaan yang ya udahlah mendarah daging ya, ujung-ujungnya kayak ya udahlah dari dendam, terus habis itu berlanjut sampai seterusnya, nggak akan bisa dimatikan. Nah itu tugasnya para duta anti bullying ini untuk
memutus mata rantai itu tadi ya, jangan sampai terjadi lagi. Oke. Dan untuk kamu yang penasaran dan pengen tahu apa saja kegiatannya mereka, nanti dinantikan lagi ya talk show-nya, yang pastinya tonton terus dan dengarkan terus di live YouTube channelnya kita 96 TV. Bisa juga kamu langsung tanya-tanya di SG-nya kita ya, Radio SMA Negeri 6 Palembang. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Takkan pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku. Hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin kamu, kamu yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Teman bahagia. Setia akan ku jaga, kita teman bahagia.
jangan banyak gaya, geser roti kau tuang. Minta melewah, aku minta melewah. Jika kau galak besar celah, besar kelakar banyak tingkah. Minta melewah, aku minta melewah. Jika kau galak besar celah, besar kelakar banyak
Radio Siaran Anak Muda Palembang. Masih bareng Ayu Guswan, ada Muti, ya Mutia, dan juga ada Ibni. Seperti biasa ya, kita di talk show ruang kita, ruangnya para juara. Sampai dengan selesai nanti kita bakal bahas nih mengenai kemenangannya mereka. Wis, kemenangan gak tuh? Iya, iyalah tetap ya. Makanya diundang pasti ada sesuatu begitu kan. Dan ini adalah siswa-siswi berprestasi yang kesekian kalinya yang diundang oleh SMA Negeri 6 Palembang ya. Karena memang iya gimana dong, meskipun secara akademik maupun non akademik SMA Negeri 6 tuh unggul. Sedikit sombong ya. Nggak boleh ya Im ya, nggak boleh sombong. Oh nggak boleh sombong guys. Tapi kan kalau positif nggak apa-apa. Untuk menularkan kepositifan, Motivasi ya. Iya, kepada orang-orang lain begitu ya. Muti aman? Aman. Ya beda ya kalau anak-anak yang biasa ngoceh, biasa ngomong tuh sama yang kalem gitu kan kayak Muti ya. Muti harus mulai belajar ya. Supaya nggak terlalu kalem. Cara belajarnya apa Bu? Masuk BC. Masuk BC ya. Enggak sih, enggak. Iya, Kalau asik ya. broadcasting tidak memaksa. Wih, sombong lagi. Enggak, Jangan dicari, Bu ya? Iya, jangan dicari. Kalau kami yang mencari sih. Bukan kami yang mencari tapi orang yang mencari. Oh, siap. Sudahlah, kita ngomongin broadcasting mulu ya. Saya tahu broadcasting lagi naik daun tapi udah nggak usah dibahas. Oke, kita ke pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Beberapa pertanyaan langsung saja kita coba bacain satu persatu ya. Awalnya udah pada optimis belum sih bakalan menang? Nah tadi ya soal expect ataupun nggak expect tadi ya sudah dijawab ya. Ya rata-rata pada nggak expect. Meskipun si Muti bilang pengennya sih masuk top 6 gitu ya. Dan kamu udah ngerasa ini nggak sih, ngerasa kayak harusnya sih dapat gitu? Iya. Oke. Kelihatan. Terus itu kan ada top 13 dulu. Terus malah yang anehnya tuh yang masuk top 6 ini nggak masuk, yang nggak masuk top 13. Loh kok gitu? Nggak tahu makanya. Jadi kayak agak ada Aneh. kekurangan Ada kan? sesuatu dong iya berarti. Padahal di top 13 Muti pasti masuk. Iya masuk. Tiba-tiba di top 6 justru malah nggak di top 13. Harusnya kan dikecilkan lagi kan dari top 13 jadi top 6 gitu kan, bukan berarti dari luar yang diambil dong. Ada apa ini? Ya biarkanlah mereka yang menjawab, tapi yang jelas ini live loh ya bapak-bapak ya, mana tahu bisa dijawab kenapa gitu ya. Oke, jadi terjawab sudah kekecewaan itu ya Muti ya. Kok bisa sih yang top 6 bukan dari top 13 gitu ya yang diambil. Oke, meskipun ada beberapa yang dari top 13. Ada. Ya berapa orang sih nggak masuk di top 13 akhirnya masuk ke top 6? Itu kalau yang cewek itu berapa ya? 28 kalau nggak salah. Terus yang cowok itu 11. Ya yang cowok dikit. Oke. Sekitar 11 orang. Oke, dari yang 13 yang top 13 tadi ke top 6 itu kan kamu bilang ada yang nggak di dalam top 13. Itu berapa orang yang masuk ke top 6 yang tidak di dalam top 13? Satu orang cuma. Satu orang. Oh, titipan kah? Yang lainnya masuk dulu. Yang lainnya sesuai ya. Yang satu itu mungkin dia ke kamar mandi kemarin. Ya kan? Dia ke kamar mandi gitu. Habis itu dipanggil kan baru ya. Yang positive thinking aja guys ya. Kalau kata Ibni nggak boleh ya. Itu nanti masuknya bully. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih persiapan kalian ketika kalian menghadapi hal-hal yang mendadak seperti itu? Maksudnya mungkin kalau kamu ketika ditanyain apa gitu ya, mungkin seputar apa. Terus kalau kamu Ibni mungkin persiapannya begitu ya. Silakan. Kalau tadi kan dari Ibni dulu, sekarang dari Bisa aja lu. Iya oke. Apa namanya, ladies first. Benar-benar. Persiapannya. Iya. Persiapannya seperti apa? Jadi persiapan Muti sebelum grand final mungkin ya. Iya kayaknya ke situ aja deh. Kalau Iya. kalau dari awal kayaknya panjang kita ambil sembuh ya. Di persiapan sebelum grand final itu banyak kan karantina juga kan. Karantina itu dilakukannya 3 hari, yaitu hari pertama untuk bakat, Oke. hari kedua di interview, dan hari ketiga itu pelatihan koreo. Oke. Ya ada beberapa materi juga. Itu persiapannya itu mungkin dari segi public speaking juga, terus dari catwalknya Mutia juga ikut bukan ajang sih, kayak apa, latihan catwalk sama public speaking juga. Oke, di luar Nah, di khusus. luar. Oke. Nanti di spill belakangnya public speaking mana gitu kan ya. Kok nggak public speaking ibu sih? Oke, lanjut. Terus bercanda intermezzo. Terus apa lagi? Persiapannya mungkin itu aja kan ya. Oh, wangi itu aja ya. Yang jelas yang intinya adalah kamu benar-benar belajar dari di luar dari karantina itu. Iya. Kamu belajar kelas public speaking sama koreo sendiri begitu ya. Hai guru public speakingnya. Kenal nih jangan-jangan ya, siapa sih, dari mana sih? Tapi nanti aja di belakang layar ya. Oke, kalau Ibni persiapannya seperti apa Ibni? Kalau dari Ibni ya Bu ya, karena kemarin tuh kan kalau mereka
mereka kan ceritanya panjang Bu ya. Kalau kemarin tuh bener-bener kayak langsung gitu kan Bu ya. Jadi cuma 1 hari untuk persiapan. Cuma 1 hari Cuma doang. 1 hari. Hari pertama dikasih materi, terus juga mungkin dikasih tahu tahapan-tahapannya, dan hari kedua, hari ketiga itu langsung hari kedua penyisihan, hari ketiga langsung pengumuman. Gitu ya. Jadi cepet gitu Bu ya Iya, prosesnya. nggak panjang ya. Betul. Cuma 1 hari. Karena waktu itu Bu, kita jujur-jujuran Bu ya. Boleh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena waktu itu ini ngerasanya ya udahlah jalanin aja dan nggak ada target buat juara. Sama sekali nggak ada target. Sama sekali nggak ada target buat juara. Bahkan untuk buka presentasinya pun ya nggak pernah dibuka Bu. Astaga. Ya. Dia nggak pernah dibuka loh sama dia ya sejujurnya gitu. Nah, Tapi ternyata pada saat mereka menyampaikan materi itu ini memang benar-benar memperhatikan. di situ nilai plusnya. Betul. Jadi apapun yang mereka share itu kan sebagai ilmu juga Bu. Nantinya kalaupun memang ini tidak terpilih sebagai duta anti bullying, ya sudah sewajibnya kita kan untuk Iya, secara kan kamu tuh OSIS Iya, kan, betul. otomatis menggandeng teman-temannya supaya ya itu dia tadi jangan sampai ada yang namanya bully di SMA Negeri 6 terutama kan ilmunya didapat. Betul. Ya ternyata tidak hanya itu doang. Ada sebagai bonusnya, Bu. dutanya gitu ya. bonusnya. Malah masuk sebagai duta ya. Begitu jadi sih. Jadi sebenarnya kalau dibilang persiapan sih nggak ada persiapan yang khusus gitu ya. Ini ya. Orang 1 hari sebelum hari H dia baru mempersiapkan itu. Kemudian jujurly katanya tadi dia nggak ada mempelajari materinya. Karena kebetulan Bu, hari itu pas 3 hari itu lomba yang lain juga. Nah, ada lomba yang lain. Terus mungkin kita udah tahu lah ya, ini padat banget jadwalnya. Jadi mungkin kayak ya kalaupun kamu baca materi cuma sekedar doang kali ya, Iya, nggak betul. bener-bener dipelajari begitu ya. Jadi ini paginya tuh ke situ naik Gojek langsung ke Jakabareng langsung lomba yang Lomba lain. yang lain. Iya. Luar biasa. Kamu sehat kan? Alhamdulillah. Terkadang orang berpikir gila ini bisa ya bagi waktunya gitu. Kamu nggak cloningin badan kamu aja gitu dikloningin gitu. Kamu hari ini di sini ya, kamu di sini ya gitu enggak ya? Jangan Bisa ya. Ya ampun, bisa loh. Alhamdulillahnya dia masih sehat dan kita doakan terus sehat ya ini ya. Oke begitu ya, meskipun persiapannya semuanya mendadak, mungkin kalau untuk Ibni, kalau untuk Muti kan emang udah ada persiapan sampai ke ikut kelas di luar ya kan begitu ya. Kalau Ibni kan benar-benar mendadak semuanya, tapi memang udah gimana lah mau dibilang ya, mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, makanya dia terpilih juga sebagai ketua OSIS. Jadi kayak semuanya itu di luar kepala. Oh, di luar kepala enggak bagus ya. Jangan, semuanya itu udah ada di dalam kepalanya dia untuk disampaikan begitu, kalaupun dia tidak mempelajari materinya dengan seksama lah begitu ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Kamu nggak bisa lari kata Allah ya. Udah kamu yang terpilih sebagai duta anti bullying udah terima gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Wis, gimana sih supaya bisa memanage waktu di antara akademik dan juga non akademik kayak gitu? Kalian kan sibuk banget, mungkin apalagi untuk Ibni ya kan. Ya silakan. Kalau ini dulu ya Bu ya. Kalau dari ini Bu, gimana cara? Mungkin ada skala prioritas. Ya, betul. Yang mana yang kamu prioritaskan dulu coba. Kan udah sering gini juga kan. Mungkin banyak Sombong kamu ya udah sering ya. masih muncul pertanyaan Iya, ini Bu. benar. Udah sering juga Gimana? dibahas sama Ibu ini. Makanya. Jadi kan yang pasti teman-teman semua ya kita dalam setiap keadaan itu harus menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu dimana kita harus menentukan penting dan aduh apa itu namanya Bu ya? Penting dan mendesak, terus penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, tidak penting dan tidak mendesak. Oke. Oh, Nah, jadi keempat dibagi itu- 4 iya, ya. dibagi 4. Nah, keempat itulah gimana cara kita untuk mengontrol dan memanagenya. Kalau dari segi akademik dan non akademik Bu, ya alhamdulillah ini walaupun memang di luar sampai sekarang masih belum beres ya Bu ya, masih belum beres, tapi karena ya ini rasa walaupun memang ini banyak tanggung jawab, tapi juga masa depan itu yang paling penting. Iya, Bu. tetap utama. Tetap utama. Jadi ya, sebisa kita mengontrol bagaimana kepentingan kita kayak gitu. Yang mana yang lebih penting tadi, betul. skala prioritas tadi ya, 4 tadi ya. Ya, kalau sebenarnya kalau misalkan kita nggak mikirin kayak gitu Bu ya, banyak banget waktu kosong yang kita nggak bisa manfaatin. Atau berantakan nggak sih? Betul. Ya Jadi kan, tidak atau berantakan itu. terprosedur. Nah, iya, nggak terarah gitu ya tidak tujuannya terarah. kemana. Kamu dibantu sama mama untuk memanage atau gimana? Alhamdulillah ini Bu ya bukan karena dilepas, tapi memang mama pengennya ini mandiri. Mandiri. Alhamdulillah mama, anakmu jadi mama ya, dilepas sama mama dan alhamdulillah ya jadi Ya, ini seperti ini nih, banyak banget tugas yang kamu emban Dari begitu. dulu memang mama tuh kayak ya bisa-bisa abang lah Bang kayak gitu. Gimana abang aturnya? Karena kan yang bakal hidup ke depan itu abang. Mama tuh cuma Support. bisa support gitu. Jadi alhamdulillah mama juga support dalam segala
tapi tidak tidak mengontrol dalam artian seperti ini menjadi manajernya kamu. Iya, enggak betul. enggak ya. Ya kan biasanya mamanya yang sebagai manajer, kamu jangan-jangan gitu ya. Oh enggak. Karena rata-rata ya ini saya langsung spill aja deh, duta pariwisata kita Iya, betul. Talita Dilan gitu, mamanya yang jadi manajernya ya. Karena memang mungkin lebih ke nyaman gak sih kalau Iya, manajer kita adalah orang tua kita betul, sendiri betul. begitu kan. Nah itu makanya Talita mungkin memilih itu. Dan sekarang dia sudah duta pariwisata Indonesia ya. Betul. Malah Lingkungan. mewakili Indonesia ya, duta lingkungan ya, duta lingkungan malah mewakili Indonesia, kan keren banget tuh. Oke deh, itu kalau Ibni Iya. caranya itu tadi, pokoknya mana skala prioritas, dan ingat tadi 4 hal tadi, mana yang penting dan mendesak, mana yang nggak penting tapi mendesak, mana yang mendesak tapi apa lagi? Mana yang mendesak tapi Dan nggak penting, tidak penting, dan mana atau yang tidak penting dan penting. tidak mendesak gitu ya. Oke, kalau kamu Muti? Kalau Mutia kan emang kemarin kan ikutnya pas lagi libur ya Ibu. Oh, kebetulan lagi libur. Kebetulan, jadi emang nggak ada kegiatan apa-apa lagi soalnya les libur juga. Jadi benar-benar fokusnya di situ. Bener, satu bulan itu fokusnya di Fokusnya di situ ajang ya. ini Oke, gitu. oke. Dan ketika itu kamu sudah menjadi siswi SMA 6? Sudah, tapi belum masuk aja ya? Iya, belum masuk. Oke. Makanya ketika masuk dia langsung wah best advocacy. Ibu agak kaget kelas 10 udah langsung dapet gitu kan. Oh ternyata begitu ceritanya. Oke. Oke, jadi aman ya, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ketika atau mungkin kamu pernah menjalani event-event yang lain begitu, event-event yang lain ketika kamu SMP mungkin pernah merasakan agak kesulitan nggak sih ketika memanage waktu antara belajar dengan Iya, kalau pas SMP juga ya sulit sih sebenarnya memanage waktu kita kan gitu. Apalagi kan pas masa-masa kelas 9 itu kan paling penting Iya, benar. ngejar Nilainya kan Nah, lebih diutamakan. untuk ke SMA kan. Jadi gimana ya cara Muti ngatur waktu tuh, Muti lakuin apa yang mau Muti lakuin dulu gitu. Jadi kalau misalnya Muti fokusin satu hal dulu Ibu. Nah, jadi Muti tuh stopin kegiatan Muti yang lain gitu. Oh. Muti tipe orangnya yang kayak gitu, nggak bisa kalau misalnya harus berbarengan. iya, Oh gitu. bakal apa ya, kewalahan kayak gitu. Jadi bener kalau kamu fokus dengan satu Fokus hal gitu ya. satu. Padahal katanya kalau perempuan tuh bisa sambil semua gitu. Justru laki-laki kan tidak bisa. Ini kebalikan di antara mereka nih. Ini kalau dia malah di mana-mana gitu kan. Kalau Muti kalau satu fokus di situ dulu ya. Kalau enggak nanti malah berantakan justru kayak gitu. Oke deh, gitu ya teman-teman ya. Emang susah sih memanage waktu apalagi untuk anak-anak kita yang memang saat ini tuh lagi bener-bener hektik banget, nggak cuman di organisasi, pelajaran juga kan gitu kan. Ternyata di luaran setelah ikut event-event kayak pageant atau mungkin lomba-lomba yang lain menang juga ya kan. Jadi tanggung jawabnya bertambah kan seperti itu ya. Jadi nggak gampang ya, ingat tadi harus pintar memanage waktunya. Kalau perlu bantuan mama untuk menjadi manajer kamu ya. Ya kan untuk yang lain seperti itu ya. Dapat info soal lomba biasanya dari mana sih kakak-kakak? Kalau info lomba-lomba, kalau Saya ini langsung dari guru ya. Iya, kalau ini biasanya langsung dari guru Bu, dari guru Terus langsung milih kamu gitu. diamanahin buat ikut lomba gini-gini. Oke. Tapi kalau untuk yang Dari luar? kadang juga ini kan sebelum sehektik sekarang ya, sebelum sehektik sekarang SMP dulu ya kita cari informasinya Bu. Oh, Cari informasinya tuh dicari-cari. dari flyer-flyer, dari apa namanya website juga tuh kan udah Oke. ada ini juga. Biasanya Dan, ya. Terus ya pantengin ya kayak koran-koran digital sekarang Bu. Sekarang kan udah masa-masa Media-media online ya. Media-media online kan itu tuh ada semua nanti flyernya. Oh gitu ya. Sama kah Iya, Muti? sama. Oh, Muti cari aman deh kayaknya. Dan juga Oh, iya. ajak-ajakan sama teman gitu. Oh ya. iya, saling mengingatkan ya sama teman-teman. Kakek kalau ada lagi pageant tahu sama aku ya, kata Muti kan Biar gitu kan. berprogres sama-sama benar, gitu. benar, sama-sama berprogres ya, sama-sama sama-sama lahir kemudian bertumbuh ya kan, bareng-bareng gitu kan ya, jangan cuma mau sendiri aja dong kan gitu, jadi sama-sama enaknya tuh sama gitu, dirasakan sama-sama. Oke, ini pertanyaan spesial untuk Duta Anti Bullying. Sebagai duta anti bullying, ada nggak sih cara biar kita sama-sama bisa menciptakan lingkungan yang aman dan juga damai di sekolah? Silakan. Oke, kalau dari Ibni pribadi Bu ya, sesuai dengan apa yang Ibni sampaikan kemarin pada saat pemilihan duta anti bullying, yang pasti teman-teman semua bagaimana cara kita menjadikan lingkungan ini sebagai tempat yang aman, nyaman dan damai. Ya dari kita memahami bahwasanya makna bullying itu sendiri itu seperti apa ya. Karena terkadang kita juga niatnya bercanda, dari bercanda yang hal-hal
biasa baik gitu bagi kita, tapi Iya. kan tidak untuk orang lain. Nah, tidak semua orang bisa menerima bercandaan kita Yes. itu dengan positif gitu ya. Betul. Karena kan kita ini terbentuk dari latar belakang yang berbeda-beda, Benar. dengan pribadi yang berbeda-beda dan dengan karakter yang berbeda-beda. Kita kan tanpa tahu bagaimana kondisi mereka di rumah seperti apa, kondisi mereka di sekolah tuh mungkin bisa terbalik. Mungkin dia di pembawaan di sekolah happy, tapi kita nggak tahu ada masalah apa di mereka di rumah. belakangnya, di Betul. luar. Jadi ya kita sebagai seseorang yang sudah paham apa itu, ya kita sama-sama saling support satu sama lain, jadi tempat cerita teman-teman dan menjadi konseling sebaya lah. Oke, konseling sebaya cakep Iya. sih itu. Menjadi konseling sebaya. Terkadang kita tuh berpikir kayak Allah mau mikirin perasaan kau, nak mikirin masalah kau, aku DWB pening. Ya enggak sih? Tolong jangan seperti itu ya guys ya. Jadilah konseling Sebaya. sebaya. Ih, cakep banget sih Kak. Kalimat itu yang saya suka. Konseling sebaya itu penting banget. Jadi sebelum mungkin sampai ke guru-guru BK, ya kan nggak ada salahnya kita sebagai konseling sebaya dulu gitu loh. Teman-teman yang punya masalah, yuk cerita yuk gitu. Jangan cuma dipendam sendiri gitu ya. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang melihat ada kekerasan di dalam sekolah, itu gimana nih menurut kamu? Kalau menurut ibu pribadi berarti dia sebagai bukan korban dan juga bukan pelaku ya, Bu. Ya, Tapi dia kita- tuh pengen ngomong kan, cuma takut mungkin takut. gitu kan? Ya menyikapi hal tersebut dengan cara pendekatan tadi, Bu. Oh, Ya, oke. kadang orang-orang yang keras atau bebel, kalau kita kerasin balik batu ketemu batu. Biasanya gitu ya, nggak akan antara cair dia ya. terjadi api atau nggak gesekan kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa, Bu, kalau misalkan kita buat ngancurin batu itu dengan batu. Bener. Kita jadi air yang mengalir. Bakal ada terobosan di dalam batu itu. Nah, itu Kita osis gitu. Oke, dari, terus dari situlah, dari cara kita pendekatan, kita tahu faktor apa yang membuat hal tersebut terjadi. Ya, kita paham, kita cari solusinya Cari bagaimana. solusinya bareng-bareng. Jadi nggak selalu sebuah masalah tuh harus kita selesaikan dengan cara keras. Keras dengan juga. cara- Kadang hal-hal seperti itu justru kalau kita kerasin balik, maka mereka akan tambah keras, Bu. Kayak contohnya misalkan ada contoh kasus pembulian, kita tindak lanjuti pelakunya. Iya. Nah, setelah pelaku itu sudah ditindaklanjuti, maka mereka akan membuka peluang-peluang baru untuk justru malah kayak dendam melakukan ya, dendam ya, benar. itu yang kita hindari ya, Bu, ya. Oke. Makanya ya kalau dari ini pribadi lebih enakan pendekatan tadi. Kan tadi ya. Makanya penting komunikasi itu hal yang paling penting, Bu, untuk kita. Komunikasi konseling sebaya. Ya, konseling sebaya. Itu penting banget sih pendekatannya. Iya benar sih. Ketika mereka langsung kayak dikasih punishment begitu kan ya, hukuman langsung, biasanya sih bakal ada timbulin namanya dendam gitu kan. Pendekatan dulu, kenapa dia bisa menjadi orang yang suka ngebully gitu dulu kan, apa yang terjadi sama dia sih sebenarnya di belakang gitu Iya, kan. Kita nggak tahu kan, bisa jadi dia korban bully sebelumnya sehingga dia bisa menciptakan orang-orang yang mungkin yuk bantu aku supaya untuk ngebully. Nah, kan bisa jadi, kita tidak tahu. Dan makanya jangan lupa konseling sebaya. Ibu ingat banget itu kalimat itu. Oke, nah kegiatan kalian apa sih setelah ini begitu? Maksud ibu kayak kamu kan best advokasi, apakah di sana di Putri Pendidikan ada kegiatan yang kamu jalani setelah ini terpilih? Kemudian kalau si duta anti bullying juga gimana? Baik, kalau dari Mutia setelah grand final itu masih ada jalan juga program Oke. advokasi Mutia itu. Ada ya? Oh, tetap dijalanin ya? Tetap dijalanin. Tidak hanya sekedar Tidak hanya sekedar apa? Sekedar title aja. Udah selesai ya? Udah terpilih, udah selesai enggak ya? Enggak. Ternyata masih tetap berlanjut. ya, Oke. masih Nah, apa aja contohnya? belum sih. Tapi mau dijalani, mau dijalani oke. sama teman juga. Sama teman juga bareng. teman. Oke, dan itu disupport sama si Putri Pendidikan Iya, tadi ya. Oke, kalau Ibni Kalau dari ini pribadi, Bu, ya. nyebar kemana-mana selain ke sekolah sendiri. Ya, insya Allah kan ini kan setelah terpilih itu bakal sebenarnya udah banyak, Bu. Kayak misalkan Kegiatan-kegiatan yang sekolah ini mau nggak sosialisasi di sini, karena mau nggak sosialisasi di sini kan. Tapi ini kan karena masih banyak yang dipegang juga ya, Bu, ya. Dari ini mungkin ada beberapa wakil-wakil duta bullying, jadi duta anti bullying. Tolong ya, ada antinya ya. Duta anti bullying. Ya, jadi kami paling untuk sementara masih bersosialisasi, Bu. Bersosialisasi, oke. Dan juga kan kita kan udah ada TPPK. Kita ada TPPK di sekolah kita. Di sekolah, Alhamdulillah, Bu. iya. Udah Berjalan ya. Udah berjalan. Ya kita memantaskan bagaimana TPPK itu berfungsi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan ini tuh pengen TPPK itu bukan sekedar title agen perubahan saja, Bu. Ya harus ada yang kita ubah. Ya Apa yang benar-benar kita harus ada yang dirubah dong, ya kan? bukan hanya sebagai title agen perubahan, duta anti bullying, duta kekerasan dan sebagainya, tapi percuma kalau tidak ada bukti nyatanya. Ya kita pelan
jadi apa, prok-prok Iya juga betul. ada. Iya. Justru setiap proses itu harus kita nikmati dari hal-hal itu sih. Ini terpilih jadi ketua OSIS wajar banget sih. Dan duta anti bully. Dia mah nggak usah ikut anak broadcast, dia harus jadi anak broadcast juga udah jago dia mah public speakingnya udah keren lah pokoknya ya. Alhamdulillah ya. Kita nggak salah pilih ya guys ya. Dan yang pasti kalau ngomongin soal kegiatan ya mungkin Ibni sih pengen begitu kan ya bersosialisasi di sekolah-sekolah di luar. Apalagi kan tingkatnya provinsi soalnya kan provinsi Sumsel, berarti kan bisa jadi nggak hanya di Palembang saja. Cuma memang karena kesibukannya dia ini yang tadi mana dia nggak mau di cloning tadi, pengen jadi dirinya sendiri ya. Mungkin untuk saat ini belum bisa kemana-mana dulu ya karena memang ada yang lebih difokuskan, tapi tetap kalau keinginan pasti ada ya sesuai dengan apa yang sudah kamu terima kan, duta anti bullying harus bertanggung jawab dong dengan tugasnya kan. Oke deh kalau begitu sobat, kita cek lagi adakah pertanyaan selanjutnya sebelum kita break ya bentar. Ada nggak ya lagi? Oke, sepertinya sudah selesai dan nanti kita bakal dengerin closing statementnya mereka dan juga harapan mereka ke depannya itu seperti apa setelah ini gitu ya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan yang mengevaluasi ragam. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu melewati kalau lewati berhenti hari tangan yang kau hadapi. Masalah yang menerus, perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya, biasa saja. Kamu tak apa yang selalu ingin ambil peran, hanya berlomba menjadi lebih seri dari dirimu. Makin kesampingkan, disamakan, hatimu terluka sempurna. Masalah yang menerus, perasaan yang rapuh, ini belum separuhnya, biasa saja. Kamu tak apa perjalanan yang jauh, kau bangun untuk bertaruh. Hari belum selesai, biasa saja. Kamu tak apa bila sudah kosong ingin evaluasi, hidup sejenak menemui esokpagi. Walau minggu bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bila sudah kosong ingin evaluasi, hidup sejenak menemui esokpagi. Walau minggu bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bila sudah kosong ingin evaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi. Walau pedihku bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Beranda tersusun pagi, hari ini ia tak datang. Kemilau punai merdu berebah, menari di atas pohon cemara.
rindulah yang kan menjaga sederas sungai di mata air selembut embun menyapa pagi. Mata air di hulu desa masih setia menyinggahi, menjadi harapan, menjadi melodi. Rindu ialah jawaban, rindulah yang kan menjaga sederas sungai di mata air selembut embun menyapa pagi. Rindu ialah jawaban, rindulah yang kan menjaga sederas sungai di mata air selembut embun menyapa pagi. Balik lagi di Six Radio siaran anak muda Palembang. Ada hutan tropis dengan beranda membawa kita ke menit yang ke-14 dari pukul 11 ya. Sepertinya sudah lewat di game kita nih harusnya nih, bentar lagi akan segera berakhir tuh ya kebersamaan kita untuk hari ini. Namun sebelumnya kita mau sapa teman-teman yang sudah pada sapa kita di live chat ya. Ada Faza, ada Dava, ada Bang Miko, ada Bapak Muhammad Ar-Razik ya. Terus kemudian siapa nih? HZKY ini apa nih? Bacanya gimana nih? Ada Faizah, ada Ella, Teddy juga ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikutan sapa-sapa kita di live chat ya. Apa sih visi dan juga misi Mutia ini khususnya? Mau tahu mereka nih Mutia nih. Agak lupa nih sebenarnya. Agak lupa. Agak lupa ya. Tapi ya dia juga nggak terpilihkan sebagai putri pendidikan begitu ya, baik yang utama maupun top 6 tadi ya, cuma sampai 13 ya. Tapi intinya Tadi udah dijelasin. iya, tapi intinya kan kalau best advokasinya sudah dijelaskan tadi apa ya. Advokasinya dia itu apa begitu sampai akhirnya terpilih sebagai best advokasi begitu ya. Betul sekali. Pas Dan itu Dava yang komen. nah tuh Dava, hai Dava, disapa sama Mutia tuh. Oke, makasih untuk teman-teman sudah ikutan gabung di live chat kita maupun dari Instagram juga ya. Kita bakal sudahi bersama kita, namun sebelumnya kita bakal dengarkan dulu seperti apa closing statement dari Ibni maupun dari Mutia ya. Harapan kalian ke depannya setelah ini, kemudian mungkin buat adik-adiknya atau mungkin buat teman-teman yang saat ini pengen juga nih sama ikut kayak kalian, tuh apa sih yang bisa mereka lakukan? Silakan. Dari Mutia dulu aja, Bay. Boleh, Mutia dulu. Oke, motivasi Mutia setelah ikut ajang Putra-Putri Pendidikan Sumatera Selatan ini, Mutia tuh ngerasa Mutia tuh mempunyai komitmen untuk menjadi bagian dari generasi muda yang aktif, serta juga ikut menyuarakan betapa pentingnya pendidikan di Sumatera Selatan ini untuk anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, dan juga tips and trick biar percaya diri ya Ibu, bisa ikut pageant atau mungkin yang lain gitu kan. Tipsnya itu kita harus percaya diri dulu sih sama diri kita sendiri. Kemampuan Kita harus yakinin diri kita dulu kalau kita tuh bisa. Jadi kita tuh harus selalu berpikir optimis dulu. Berpikir positif untuk diri sendiri, jangan menjustifikasi bahwa kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, jangan ya. Oke, itu yang paling penting. Kunci utamanya adalah itu. Kunci utama untuk kamu semua yang pengen ikut pageant atau mungkin ajang-ajang yang lain gitu ya guys ya, Six Pams ya. Silakan ikuti, bahwa percaya diri itu penting banget. Percaya dulu sama kemampuan kamu. Kalau kamu nggak percaya, gimana orang lain mau percaya? Ya kan? Kita sendiri aja kayak minder, gak yakin, langsung dijustifikasi bahwa dia tidak mampu gitu kan. Ya gimana orang lain mau percaya kalau begitu ya, harus dari kitanya dulu begitu. Oke, itu dari Mutia? Iya. Oke, thank you Mutia. Kemudian kalau dari Kak Ibni gimana? Ini langsung ke lebih ke pesannya aja, Bay. Boleh. Pesannya aja, Bay.
Kalau apa yang lagi mau dicapai banyak banget ya ini ya. Ini udah banyak banget yang dicapai sama ini soalnya udah terlalu berat tanggung jawabnya ya. Boleh pesan Tapi aja. sebelum itu kayak nambahin dari Mutia tadi Bu ya. Boleh. Itu salah satu kuncinya adalah kita terapkan afirmasi positif untuk diri kita. Yang dimana kita harus yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa. Kayak misalkan kita menghadapi suatu hal itu Bu, kita yakin kita bisa dulu. Seberat apapun hal itu kita yakin kita bisa, pasti akan terlaksana. Kalau misalkan kita udah berpikiran bahwa kita tidak bisa, berarti kita udah kalah duluan itu. Kita udah kalah duluan sebelum kita Adalah mencoba. mental ya. Betul. Jadi penting selain selain dari diri kita dan dari lingkungan juga penting. Halnya dengan kayak bullying. Iya. Dan pesan dari ini buat teman-teman semua yang mungkin lagi dengar, kita Atau lagi nonton. atau nanti bakal replay ya Bu ya. Iya benar. Yang telat nontonnya boleh ditonton lagi kok ya, masih Iya. ada di live YouTube channelnya Semanam TV. Oke. Pesan dari ini ya, kita sebagai generasi muda sudah selayaknya menyuarakan. Kita sudah selayaknya menyuarakan dan juga kita berperan penting untuk hal yang akan datang. Karena apa yang kita kerjakan itu yang akan kita tuai nantinya. Nah, untuk di bullying sendiri Bu ya, ini pengennya seluruh teman-teman paham bahwasanya bullying ini bukan hal yang simpel, bukan hal yang kecil yang kita sepelekan. Justru dari hal kecil inilah yang akan berdampak besar untuk kedepannya. Dan kita harus paham gimana kondisi yang harus kita bawa ke arah positif dan kita bawa ke arah yang lainnya. Karena kan suatu hal yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita harus mawas diri kita sama-sama dan selalu ingatkan harus berani dan jangan pernah takut terhadap bullying. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menutup diri dari orang lain. Karena kita sebagai manusia, sudah fitrahnya manusia Bu, Makhluk sosial. ya makhluk sosial. Jadi saling membutuhkan satu sama lain. Iya. Jadi untuk menjadi konseling sebaya tadi Yes, itu konseling sudah sebaya, sangat benar. penting. Betul. Jadi tolong ya jangan menutup diri ya teman-teman ya. Kalau merasakan hal-hal yang mungkin memang tidak buat kamu nyaman, mau itu di sekolah atau dimanapun lingkungan yang saat ini buat kamu nggak nyaman, silahkan ngomong gitu ya. Jangan menutup diri. Ingat teman-teman yang lain juga jadilah konseling sebaya seperti kata Ibni tadi. Udah Ibni? Udah. Oke, thank you Ibni dan juga Mutia. Aduh, untuk semua yang sudah disampaikan, Masya Allah luar biasa sekali anak-anak hebat kita. Boleh dong tepuk tangan dong untuk kita dong. Dan ya, untuk teman-teman yang lain yang pengen nonton seperti apa talk show ruang kita, ruangnya para juara, itu setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari jam 10 ya pastinya ya. Hanya di live YouTube channelnya Semanam TV ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kira-kira nih hari Senin siapa lagi ya tamunya, kita nggak tahu. Ini anak-anak hebat kita sudah berbagi bersama kita semuanya, dan semoga saja apa yang disampaikan bermanfaat, bisa menjadi motivasi untuk anak-anak yang lain juga sama ya, mengejar mimpinya dengan gaya ataupun passion yang berbeda-beda ya. Oke, sekali lagi makasih ya. Silakan melanjutkan tugasnya sebagai siswa yang baik di SMA 6. Dan ya, sampai di sini talk show ruang kita edisi kali ini, tepatnya di hari Jumat 12 September 2025. Makasih untuk semua yang sudah pada nonton, semua yang sudah pada bertanya. Semoga sudah puas dengan semua jawabannya ya. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Bye bye.